Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Selain daripada pendidikan dan guru, informasi lain yang ada hubungannya dengan channel ini adalah seleksi CPNS, rekrutmen honorer menjadi ASN, tunjangan profesi guru, pendidikan profesi guru, dan hal lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Semoga Ibu, Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Ada satu informasi menarik Bapak Ibu terkait dengan isu pengangkatan dan penghapusan honorer di tahun 2023 ini. Jadi ada satu informasi penting yang mesti ya saya sharekan kepada Bapak Ibu, yaitu informasi selain daripada guru dan tenaga kesehatan, 4 jenis honor berikut juga dijamin oleh pemerintah. Ada surat resmi serta gaji pokok di tahun 2023. Berarti kita mengakui bahwa memang pemerintah sangat serius untuk menangani honorer dengan mencari opsi terbaik atau jalan tengah terbaik sebagaimana yang diinstruksikan Presiden Jokowi kepada Menpan RB. Bapak Ibu, ikuti terus informasinya dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Honorer 2023 merapat. BKN terbitkan syarat pengangkatan honorer jadi ASN. Lengkap info terbaru tentang gaji 2023. Ini informasi per Senin 13 Maret 2023 Bapak Ibu. Baru 2 hari semalam. Sebagaimana diketahui, peran tenaga honorer merupakan suatu hal yang penting sebab dedikasi serta pengabdiannya sangat berjasa terhadap negara ini. Itu fakta Bapak Ibu, bukan bukti. Ya, sekali lagi itu fakta bahwa memang honorer benar-benar mendedikasikan diri dalam hal pengabdian ya di negara ini. Oleh sebab itu, apresiasi dari pemerintah untuk para tenaga honorer berupa pencairan gaji semestinya juga harus selaras dengan kerja keras yang dilakukan. Nah, apa ini maksudnya Bapak Ibu? Maksudnya dalam hal pemberian upah atau gaji kepada tenaga honorer itu, sebaiknya selaras dengan jerih lelah atau capeknya dalam hal melaksanakan pekerjaan di instansi pemerintah. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kesejahteraan serta diharapkan dapat menjadikan tenaga honorer lebih giat dan semangat lagi dalam hal melaksanakan pekerjaan yang dalam arti adalah tugas dari pemerintah. Mirisnya, tenaga honorer terpaksa harus kehilangan profesinya mengingat adanya isu yang marak diperbincangkan terkait penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2023 mendatang yang menimbulkan polemik dan keresahan di lapisan masyarakat. Beriringan dengan keresahan tersebut, disusul terbitnya surat edaran resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, yang memutuskan kebijakan penghapusan tenaga honorer 2023. Hal tersebut semakin menambah rasa kekhawatiran tenaga honorer akan nasib mereka ke depannya jika kebijakan penghapusan tersebut mulai diberlakukan. Tapi ingat satu hal Bapak Ibu, dengan tegas Presiden dan Menpan RB telah menyampaikan satu informasi penting bahwa tidak ada penghapusan honorer. Namun tidak perlu khawatir karena selagi belum sampai pada tenggat waktu tersebut, serta wacana penghapusan belum resmi disetujui oleh pemerintah, maka penghapusan masih menjadi ilusi semata. Artinya tidak benar adanya penghapusan tersebut. Sebab kebijakan ini menuai pro kontra dari berbagai kalangan pemerintah. Kendati demikian, pemerintah juga terus-menerus mencari jalan tengah untuk menangani penyelesaian penataan tenaga honorer non-ASN 2023 tahun ini. Adapun salah satu solusi terkait permasalahan tersebut adalah mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 2023, mengikuti seleksi CPNS atau P3K 2023,
agar Bapak Ibu bisa menjadi aparatur sipil negara. Sebagaimana diungkapkan Menpan RB Abdullah Azwar Anas bahwa pengadaan CPNS dan P3K dipastikan akan dibuka pada tahun 2023 tahun ini. Ingat Bapak Ibu ya, ini satu komitmen, ini satu ketegasan bahwa tahun 2023 tahun ini tidak boleh tidak harus dibuka seleksi CPNS dan P3K. Di samping itu juga terdapat surat edaran terkait syarat pengangkatan tenaga honorer beserta dasar hukumnya yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan nomor surat K.26 datar 30 garing V.47 garing datar 4 garing 99. Ingat Bapak Ibu ya, nomor suratnya yaitu K.26 datar 30 garing V.47 datar 4 garing 99. Adapun syarat pengangkatan tenaga honorer berdasarkan surat dari Badan Kepegawaian Negara atau surat dari BKN dengan nomor K26 datar 30 garing V.47 datar 499 di bawah ini 1. Tenaga honorer berusia minimal 19 tahun dan maksimal 46 tahun. Yang kedua, memiliki masa kerja setidaknya 1 tahun sampai saat pengangkatan CPNS masih bekerja secara terus-menerus. 3. Tidak menerima biaya penghasilannya dari APBN dan APBD. Artinya, sumber gaji atau sumber pendapatan honorer ini tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. Keempat, bekerja di instansi pemerintah. Yang kelima, tenaga honorer yang dinyatakan lulus seleksi tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang. Serta 6, memenuhi ketentuan dan syarat lain yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana juga dijelaskan dalam Permenkeu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 garing PMK.02 garing 2022 mengenai standar biaya masukan tahun anggaran 2023. Gaji tenaga honorer 2023 adalah sebagai berikut. Jadi sebelumnya Bapak Ibu perlu ada penegasan bahwa gaji pokok honorer yang dimaksud di sini ini merupakan satu perwakilan yang perlu saya berikan ya kepada Bapak Ibu ya supaya bisa dibayangkan kira-kira bagaimana dan di mana bisa dicek gaji pokok dimaksud untuk gaji honorer. Nah, pertama di sini itu gaji honorer 2023 untuk Provinsi Riau, Provinsi Bengkulu, yaitu Satpam dan Pengemudi, gaji pokoknya 2.849.000. Petugas kebersihan dan pramubakti 3.818.000. Jadi ini sungguh luar biasa Bapak Ibu ya. Ini ada sedikit perbedaan antara ya gaji satpam dan pengemudi dibanding dengan petugas kebersihan dan pramubakti. Kurang lebih 1 jutaan. Di mana satpam dan pengemudi untuk Provinsi Bengkulu, satpam dan pengemudinya gajinya 2.849.000, sementara petugas kebersihan dan pramubakti 3.818. Yang kedua, gaji honorer 2023 Provinsi Kepulauan Riau, satpam dan pengemudi 3.984.000, petugas kebersihan dan pramubakti 3.622.000. Jadi ini 2 sampel yang saya bagikan kepada Bapak Ibu mengenai gaji pokok honorer 4 bidang honorer selain guru dan tenaga kesehatan, yaitu satpam, kemudian pengemudi, seterusnya tenaga kebersihan dan pramubakti. Jadi sungguh luar biasa Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu bisa semangat, ya cukup sejahtera dengan perhatian pemerintah dalam hal menetapkan gaji pokok Bapak Ibu honorer. Demikian informasinya, kurang lebih dalam pemaparan saya mau dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.